Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang segitiga. Saya Isyania sebagai moderator pada materi siang hari ini, dan juga ada teman-teman saya. Silahkan. Saya Cantika Amra Ulfa dengan NIM 378. Perkenalkan, nama saya Amelia Divetriani dengan NIM 140142239. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Majid dengan NIM 380. Perkenalkan, nama saya Salma Yunikiana, nomor 11. Perkenalkan, nama saya Hendri Farhan Saputra, nomor presensi 12. Baik, di sini kami akan menerangkan beberapa materi. Yang pertama ada definisi segitiga, yang kedua garis-garis istimewa segitiga dan melukisnya, yang ketiga keliling dan luas segitiga, yang keempat kongruen segitiga. Pada materi definisi segitiga akan saya bacakan sendiri. Pengertian segitiga. Sisi-sisi yang membentuk segitiga ABC berturut-turut adalah AB, BC, dan AC. Sudut-sudut yang terdapat pada segitiga ABC sebagai berikut. A atau BAC atau CAB, B ABC atau CBA, C atau ACB atau BCA. Jadi ada 3 sudut yang terdapat pada ABC. Jadi uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Next, jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjangnya ada 3. Yang pertama adalah segitiga sembarang, yang kedua segitiga sama kaki, dan yang ketiga adalah segitiga sama sisi. Next. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Cantika. Silahkan Cantika. Nanti selanjutnya yaitu masih dalam jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Jika ditinjau dari besar sudutnya dibagi 3, yaitu segitiga lancip, yaitu yang memiliki sudut di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Yang kedua adalah segitiga tumpul yang memiliki derajat 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Yang ketiga adalah segitiga siku-siku yang memiliki derajat 180 sampai dengan 360. Untuk jenis-jenis segitiga selanjutnya yaitu jenis-jenis segitiga yang ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya. Yang pertama adalah segitiga siku-siku sama kaki ABC. Siku-siku di titik A dengan AB sama dengan AC. Yang kedua adalah segitiga tumpul sama kaki sudut tumpul ABC pada gambar di samping adalah A dengan AB sama dengan AC. Kemudian adalah sifat-sifat segitiga istimewa. Yang pertama adalah segitiga siku-siku besar, salah satu sudut pada segitiga siku-siku adalah 90 derajat. Yang kedua, segitiga sama kaki dapat dibentuk dari 2 buah segitiga siku-siku yang sama besar. Segitiga sama kaki mempunyai sebuah sumbu simetri. Yang ketiga adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi mempunyai 3 buah sisi yang sama panjang dan 3 buah sudut yang sama besar. Setiap segitiga sama sisi mempunyai 3 sumbu simetri. Untuk selanjutnya yaitu garis-garis istimewa segitiga dan melukisnya. Yang pertama adalah garis tinggi.
Garis tinggi adalah garis yang tegak lurus dari salah satu titik sudut segitiga terhadap sisi yang di depannya. Contoh seperti gambar di samping. Perhatikan segitiga ABC di atas. Dari gambar di atas, dari CD merupakan garis tinggi dengan alasnya adalah garis AB. Namun titik D tidak selalu berada pada garis AB. Bisa saja terletak pada perpanjangan AB seperti pada segitiga tumpul obtus. Selanjutnya dari gambar di atas, titik T yang berada di atas adalah titik ortosenter. Titik ortosenter akan selalu berada di dalam segitiga apabila segitiga itu lancip atau acute. Sebaliknya, akan berada di luar apabila segitiga itu tumpul atau obtus. Kalau segitiga siku-siku right triangle, tentunya ortosenter akan berada di titik sudut siku-sikunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Pada slide berikutnya akan dibacakan oleh Aji. Silakan Aji. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh soal. Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi P sama dengan Q sama dengan 10 cm dan R sama dengan 12 cm. Tentukan panjang garis tinggi segitiga PQR yang melalui titik R. Penyelesaiannya seperti yang ada di gambar di bawah ini. Jadi, panjang garis tinggi segitiga PQR melalui titik R adalah 8 cm. Next. Kemudian yaitu melukis garis tinggi. Cara melukis garis-garis tinggi pada segitiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat busur sembarang dengan A sebagai pusatnya sehingga memotong garis perpanjangan BC di titik P dan Q. Dua, buat busur sembarang dengan P dan Q sebagai pusatnya sehingga kedua busur berpotongan. Tiga, hubungkan A dengan R maka diperoleh garis tinggi A. AR memotong sisi BC pada H sehingga AH sama dengan garis tinggi. 4. Dengan cara yang sama, lukis garis tinggi dari B dan garis tinggi dari C. 5. Ketiga garis tinggi tersebut berpotongan di satu titik, yaitu T. Next. Kemudian yaitu garis berat. Garis berat adalah garis yang terhubung dari titik sudut suatu segitiga ke titik tengah sisi yang berlawanan. Hal ini mengakibatkan daerah yang terbagi oleh garis berat menjadi sama luasnya. Lihat gambar di bawah. Luas segitiga ACD akan sama dengan BCD karena panjang, alas, dan tingginya sama. Ketiga garis berat akan berpotongan di satu titik yang namanya centroid center of gravity atau titik pusat massa. Di titik inilah benda tersebut dapat setimbang. Next. Kemudian contoh soalnya, pada segitiga ABC, CD merupakan garis berat. AB sama dengan 14 cm, BC sama dengan 10 cm, dan AC sama dengan 6 cm. Hitung panjang CD. Penyelesaian seperti di bawah ini. CD kuadrat sama dengan setengah kali 10 kuadrat plus setengah kali 6 kuadrat min 1/4 kali 14 kuadrat. CD sama dengan akar 19 cm. Next. Kemudian melukis garis berat. Garis berat suatu segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang. Misalkan diketahui segitiga DEF sebarang seperti pada gambar berikut. Kemudian langkah-langkah untuk melukis garis berat sudut F sebagai berikut. Yang A, lukislah garis sumbu pada sisi DE sehingga memotong DE di titik G. B, hubungkan titik F dan titik G. Garis FG adalah garis berat sudut F. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Aji. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Salma. Silakan Salma. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai garis
bagi dalam garis bagi dalam adalah garis yang mengakui titik sudut segitiga. Dan sini terletak dalam garis bagi ini juga memiliki keistimewaan. Lihat pada samping T1 banding T2 dan B banding I. Perbandingan ini selalu berlaku untuk garis bagi dalam. Selain itu, perbandingan C1 banding dalam kurung C2 tambah C3 sama dengan B banding dalam kurung B tambah A. Garis bagi dalam ini berpotongan di satu titik yang dinamakan in center. Dan titik ini merupakan pusat dari lingkaran dalam segitiga yang dinamakan in circle. Yang selanjutnya yaitu ada contoh soal. Pada suatu segitiga ABC diketahui A sama dengan 6 cm, B sama dengan 4 cm. Hitunglah panjang garis bagi dalam titik C dalam kurung CD. Bisa dilihat ya teman-teman. Di sini dihasilkan 2/3 akar 154. Next. Yang selanjutnya yaitu garis bagi luar segitiga. Garis bagi luar segitiga merupakan garis yang berasal dari titik sudut segitiga yang membagi dua sudut yang sama antara suatu sisi segitiga dengan perpanjangan sisi yang lain. Garis ini terletak di luar segitiga, contohnya seperti gambar di bawah ini. Maka perbandingan yang selalu terjadi adalah C1 banding C2. Atau sama dengan B banding A. Panjang garis bagi luar dapat dihitung dengan cara berikut. Anggap B lebih dari A, maka C sama dengan BC per B min A, C2 sama dengan A per B min A kali C, C2 sama dengan AC per B min A, maka dengan menggunakan dalil Stewart, didapat CD kuadrat sama dengan C1 kali C2 min A kali B. Next. Yang selanjutnya yaitu melukis garis bagi. Garis bagi segitiga adalah garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut menjadi dua sama besar. Diketahui segitiga KLM siku-siku jika seperti gambar berikut. Bisa diperhatikan teman-teman gambarnya. Jadi langkah-langkah untuk melukis garis bagi segitiga L dan segitiga KLM, sudut L pada segitiga KLM, yaitu yang pertama lukis busur lingkaran dari titik L sehingga memotong KL di titik A dan LM di titik B. Yang kedua yaitu dari titik A dan B, masing-masing lukislah busur lingkaran dengan jari-jari yang sama sehingga saling berpotongan di titik C. Yang ketiga, hubungkan titik L dan titik C sehingga memotong KM di titik D. LD adalah garis bagi sudut L. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Salma. Pada slide berikutnya akan dibacakan oleh Hendrik. Silakan Hendrik. Oke, yang selanjutnya tentang garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang melalui titik tengah suatu sisi segitiga dan tegak lurus terhadap posisi itu. Ketika garis sumbu bertemu di satu titik yang dinamakan circumcenter, titik tersebut merupakan pusat lingkaran luar segitiga. Jari-jari lingkaran ini dapat dicari menggunakan prinsip kesebangunan segitiga, seperti gambar yang di samping. Next. Melukis garis sumbu. Garis sumbu suatu segitiga adalah garis yang membagi sisi segitiga menjadi dua bagian sama panjang dan tepat lurus pada sisi tersebut. Misalkan diketahui segitiga KLM seperti gambar di bawah ini. Langkah-langkah melukis garis sumbu sisi LM sebagai berikut. A. Lukislah busur lingkaran dari titik L dengan jari-jari lebih dari setengah LM.
Kemudian dengan jari-jari yang sama, lukislah busur lingkaran dari titik M sehingga memotong busur pertama di titik P dan Q. C. Hubungkan titik P dan Q sehingga terbentuk garis PQ. Garis PQ merupakan garis sumbu pada sisi LM. Next. Keliling dan luas segitiga. A. Keliling segitiga. Keliling suatu bangun datar merupakan jumlah dari panjang sisi-sisi yang membatasinya. Sehingga untuk menghitung keliling dari sebuah segitiga dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang dari setiap sisi segitiga tersebut. Keliling segitiga ABC sama dengan AB ditambah BC ditambah AC. Keliling segitiga ABC sama dengan C ditambah A ditambah B. Jadi, keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Seperti gambar yang di samping contohnya. Terus yang kedua, luas segitiga. Secara umum, luas segitiga dengan panjang alas A dan tinggi T adalah luas sama dengan setengah alas dikali tinggi. Luas sama dengan setengah A kali T. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih ya, Nadik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dia. Silahkan Dia. Kemudian kongruen segitiga. Kongruen segitiga. Kongruen dilambangkan dengan lambang seperti itu, sehingga jika terdapat dua buah segitiga yang kongruen, misalnya segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, maka dapat ditulis dengan segitiga ABC kongruen segitiga PQR. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di samping diketahui bahwa segitiga ACM adalah segitiga sama kaki. Sisi AP merupakan garis tinggi segitiga ACM sehingga membentuk segitiga ACP dan segitiga AMP. Apakah segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP? Segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP karena yang pertama, segitiga ACP dapat tepat menempati segitiga AMP dengan cara mencerminkan segitiga ACP terhadap garis AP atau semua sisi segitiga ACP memiliki panjang yang sama dengan segitiga AMP. Yang kedua, segitiga CAM merupakan segitiga sama kaki, sehingga sudut ACP sama dengan sudut AMP, atau sudut pada kaki segitiga sama kaki segitiga CAM. Dan sudut APC sama dengan sudut APM sama dengan 90 derajat. Ini berakibat sudut CAP sama dengan sudut MAP. Next. Kemudian syarat-syarat dua segitiga yang kongruen. Yang pertama, dua segitiga akan kongruen jika ketiga sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu sama panjang atau sisi. Kemudian yang kedua, dua segitiga akan kongruen jika dua sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua dan besar sudut apit dari kedua sisi tersebut sama atau sisi, sudut, dan sisi. Kemudian yang ketiga, dua segitiga akan kongruen jika dua sudut pada segitiga pertama sama besar dengan dua sudut yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan sisi yang merupakan kaki persekutuan kedua sudut sama panjang, atau sudut sisi sudut. Next. Perbedaan antara kesebangunan dan kekongruenan pada segitiga. Untuk kesebangunan pada segitiga memiliki sifat-sifat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian kesebangunan pada segitiga mempunyai syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama, yaitu sisi, dan sisi. Kemudian sudut yang bersesuaian sama besar yaitu sudut, dan sudut. Kemudian yang ketiga, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama dan sudut bersesuaian yang diapit sama besar yaitu sisi, sudut, sisi. Kemudian kekongruenan pada segitiga memiliki sifat-sifat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Kemudian sudut-sudut yang seletak besarnya sama. Kemudian kekongruenan pada segitiga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ketiga sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu sama panjang yaitu sisi, dan sisi.
Yang kedua, dua sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan kedua sudut apitnya sama besar, yaitu sisi, sudut, dan sisi. Kemudian yang ketiga, dua sudut pada segitiga pertama sama besar dengan dua sudut yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan sisi yang merupakan kaki persekutuan kedua sudut sama panjang, yaitu sudut, sisi, dan sudut. Baik, terima kasih, Pria. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.